We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it that a sight to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu outs yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan sebagai peraturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Namun menurut Kamus Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut seorang ahli yang bernama Kazil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang berikut kewajibannya dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti sempit, otonomi diartikan mandiri dan arti luas diartikan berdaya. Maka otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberi keputusan untuk daerahnya sendiri. Namun dalam melaksanakan otonomi, setiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang. Tujuan otonomi daerah yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi, yang ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial, yang keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah, yang kelima, memelihara hubungan yang baik dan serasi antara pusat dan daerah demi menjaga keutuhan NKRI, yang keenam, dapat meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat, yang ketujuh, dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, dan mengembangkan fungsi dan peran dari pihak DPRD. Selanjutnya, prinsip otonomi daerah. Terdapat 3 prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, yakni 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Apa sih asas-asas otonomi daerah itu? Asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah antara lain sebagai berikut. 1. Sentralisasi. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun contoh sentralisasi antara lain: pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa. Pemerintah pusat menangani pemberian usul pembuatan undang-undang dari pihak eksekutif. Pemerintah pusat mengangkat kepala daerah. Pemerintah pusat menangani sistem administrasi kependudukan. Pemerintah pusat menangani penganugerahan tanda jasa, tanda kehormatan maupun gelar kepada seseorang atau sekelompok orang. 2. Asas desentralisasi.
Asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contoh desentralisasi antara lain, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapat asli daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan penjabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan upah minimum regional. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan peraturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. 3. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan. Contoh dekonsentrasi: gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak di setiap daerah, penyelenggaraan dinas perhubungan, penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asia Games kepada gubernur. 4. Asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Contoh tugas perbantuan antara lain, contoh tugas pembantuan di bidang perdagangan adalah pembangunan pasar sebagai bentuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi oleh pemerintah daerah. Kemudian, anggaran atau dana untuk melaksanakan tugas pembantuan berasal dari APBN, dikelola oleh pemerintah pusat. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally a face I know, ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time.